Kupas Bisnis ala Filiani adalah salah satu podcast show yang bisa didengarkan di aplikasi Inspigo dan episode barunya akan hadir setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Ibu Afiliani, seorang pakar ekonomi senior Indonesia, bersama co-host Nino Budianto mendatangi para pemilik UMKM untuk ngobrolin tentang seluk-beluk bisnis mereka, membahas segala kendala yang dihadapi selama berbisnis, dan Ibu Afiliani juga akan memberikan saran bagaimana sebaiknya rencana pengembangan usaha supaya bisa lebih besar lagi. Selain itu, Ibu Afiliani juga akan menjawab dan memberikan solusi-solusi yang praktikal untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemilik bisnis. Pokoknya kita semua bisa belajar banyak dari podcast ini. Seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita lihat cuplikannya di video podcast Kupas Bisnis ala Afiliani episode yang ini. Hai Spigowers, bertemu lagi di Kupas Bisnis ala Afiliani bersama saya Nino Budianto yang nanti akan bersama dengan Ibu Afi ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas soal UKM yang ada di Jakarta ini. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemilik UKM yang lagi digandrungi soal kuliner. Apakah itu? Nanti dulu ya. Tapi yang pasti saya mau kenalin dulu kalau Ibu Afiliani itu adalah seorang ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional dan beliau juga menjabat sebagai ekonom Indef. Nah, Ibu Afi sudah ada di sebelah saya. Halo Ibu Afi, kita ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita ya. Gimana kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Udah siap nih hari ini soalnya. Betul. Gimana? Dan kita akan mengupas bisnis UKM. Iya. Ya, dan ini bisa dicontek nih untuk Ispigoers yang kebetulan mungkin punya usaha juga sekarang. UKM yang kita mau hadirkan ini dia itu namanya Street Sushi. Waduh, itu katanya dengar-dengar susinya nggak mahal kan? Sushi itu kan identik dengan mahal. Betul. Ya. Terus harus tempatnya yang elit gitu. Betul, ya. dalam mall gitu kan. Kalau ini enggak ya, justru Iya. ya dia murah tapi juga kualitas tidak kalah dengan yang di mall-mall gitu ya. Betul. Dan saya dengar juga dia pelopor sushi yang itu apa? Di pinggir jalan ya pertama kali ya. Iya, pertama kali awalnya itu ya. Dan sekarang udah punya 11 cabang katanya. 11 cabang enggak cuma di Jakarta. Oh, di mana-mana? Di luar juga ada. Oh, ya udah kita datengin aja kalau gitu. Oke, kita hadirkan saja sekarang ada Mbak Ria Andriana. Halo, Halo, Bafi. Senang ya bisa kesini soalnya ternyata usaha-usaha yang kita datang ini orangnya masih muda, Betul. energik ya, gitu ya. Iya, terima kasih nih udah datang ke Street Sushi hari ini. Iya, kita senang banget. Ini yang di Salihara ya, Salihara ya. Jakarta Selatan ya. Ini Betul. cabang keberapa nih? Ini cabang kedua. Cabang kedua ya. Iya. Wah, luar biasa. Yang pertama di Yang mana? pertama itu awalnya di Tanjung Duren. Oke, Tanjung Duren Jakarta Barat. Betul. Jadi dulu di tahun 2013 itu kita yang pertama mulai di Tanjung Duren. Itu sebenarnya cuman parkiran motor gitu ya. Jadi kebetulan nih yang punya ruko ngenyewain gitu. Ya. Terus adik saya bilang nih kok menarik ya, kita coba yuk kita buka usaha di sini gitu. Bikin sushi yang pinggir jalan aja, bikin Jadi sushi yang pakai murah. gerobak gitu? Pakai gerobak. Oh, Jadi di situ gitu. mulainya awalnya ya cuma pakai kanopi, gerobak, ya mirip warung-warung yang lain lah ya. Jadi kita memang dulu sedikit banget menunya, kita rampingkan. Awalnya sih banyak, Oke. terus kan karena struggling ya di awal semakin banyak menu, semakin banyak bahan baku. Iya, iya, betul. Sedangkan kita waktu itu belum punya sistem, masih mencari-cari. Terus akhirnya ya udah kita tahun 2016 itu kita rebranding jadi Street Sushi, kita rampingkan. Nah, kenapa rebranding pada saat itu? Apa yang mengidekan rebranding sampai akhirnya namanya Street Sushi? Jadi awalnya itu memang kita itu belum ketemu jati diri ya istilahnya. Karena kan emang kita awalnya cuman mengandalkan ya itu tadi orang lewat di pinggir jalan, tapi apa sih yang kita jual tuh apa? Kenapa Iya. orang mau datang tuh kenapa gitu. Akhirnya 2016 tuh udah intinya dalam titik terlemah lah ya. Teman-teman saya bilang ya udah tutup aja sih gitu. Jadi kan sempat daripada hampir pusing gagal ya, sempat hampir gagal ya. daripada pusing kan bayar karyawan, bayar sewa dan lain-lain. Terus memarketingkannya gimana kan kalau kita punya cabang itu kan nunggu orang datang ya. Tapi bagaimana semuanya bisa jalan? Jadi artinya online-nya jalan, offline-nya jalan, dan omset naik itu yang harus gitu. Betul. Karena kalau kita punya banyak cabang terus omsetnya turun kan sebenarnya bukan Makin, harapan. iya. Nah, gimana nih cara marketinginnya? Jadi kita setiap sebelum buka itu semua sudah disiapin dulu, langsung kita daftarin semua platform online.
Jadi ketika buka itu memang udah siap nih secara online dan offline itu langsung jualan. Karena biasanya kan mungkin offline orang belum berani coba, tapi online udah banyak yang berani coba gitu. Bu Afi, Iya. udah gak sabar nih mau nyobain sushinya Oh dari iya bener ya. Mbak Ria. Soalnya tadi udah diiming-imingin, kita udah pengen juga nih. Nah, ini Ini udah dia, hadir nih. waduh. Mesti kita review nih kayak apa nih rasanya nih ya. Wow. Rame. Nah, Ispigoers, sekarang kita dengerin nih insight-insight dari hasil obrolan kita bersama Mbak Ria Adriana yang punya Street Sushi, insight-insight dari Ibu Afi. Gimana Bu? Nah, Ya. di hasil ngobrol-ngobrol Jadi, kita ya, bener. sebelum kita menikmati sushinya lagi. Jadi kalau kita lihat satu ya, keunggulannya itu adalah pertama dari iseng-iseng, tapi kemudian mencoba justru ketika pandemi ya, dan kemudian berani membuka cabang itu luar biasa. Nah yang kedua yang saya lihat dari produk. Kalau produk sushi itu orang di mana aja sama, Ya. tapi dia mencoba dengan isi yang disukai orang Indonesia itu pedes gitu Betul. ya. Dan menurut saya tadi saya usulin kasih rendang, kasih Iya, apa iya, itu. iya, iya. Itu ternyata yang menjadi tren atau yang jadi omset paling banyak justru yang itu gitu. Nah ini jadi menurut saya kita udah tahu nih taste-nya orang Indonesia, jadi harus selalu dimodifikasi dengan kemauan orang. Buat Inspigoers yang ingin dengerin podcast dengan usaha kecil, kita wawancara dan kita datengin, bisa didengar di Di aplikasi Inspigo, cari aja podcast Kupas Bisnis ala Afilani. Jangan sampai lupa, hanya di Inspigo, Inspiration on the go.